warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyar muslimin, peserta pesantren Markas Tajul Qura yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini masih di dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi karangan Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu ta'ala. Taib. Syekh mengatakan, tafadhal antum yang memiliki bukunya, buku Hilyah Talibil Ilmi ini bisa dibuka halaman 40. Paragraf sebelum terakhir. Syekh mengatakan, berusahalah selalu menghormati forum belajar, menunjukkan rasa gembira terhadap pelajaran dan mengambil manfaat darinya. Dalam pembahasan kali ini dijelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu bagaimana ketika mereka beradab kepada gurunya, beradab kepada ustadznya, itu harus menampakkan kebahagiaan ketika mendengarkan sebuah kajian dan mendapatkan faedah ilmu tersebut. Karena ketika seseorang menampakkan bahagiaan ketika mengikuti kajian, ketika sedang mendapatkan faedah ilmu, ya, itu akan berpengaruh sekali. Bagaimana seorang syekh, seorang ustadz akan lebih bersemangat dalam menyampaikan ilmu tersebut. Lihat bagaimana ketika jamaah, ketika kita menghadiri sebuah majelis yang mungkin sekarang kita belum bisa hadir secara langsung untuk mendengarkan sebuah kajian, banyak kajian-kajian online pada saat ini. Kita terkadang melihat bagaimana jamaah pada suatu majelis, mereka ini menampakkan rasa bosan. Ya, entah itu dengan cara muter-muterin bukunya diputer-puterin, bukunya buat kipas-kipas misalkan. Ya, atau misalkan gambar-gambar di karpet. Nah, kalau misalkan kita melihat sholat di masjid yang karpetnya tebal enak, biasanya itu ada tuh yang gambar-gambar di karpet. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak bahagia ketika mendengar suatu kajian, mendengar suatu pelajaran, mendapatkan sebuah faedah ilmiah. Dia nggak senang, justru menampakkan hal-hal yang bahwasanya dia ini bosan. Jadi jangan sampai ketika kita hadir di sebuah majelis ilmu, jangan kita melihat atau menampakkan jiwa kita dalam kebosanan misalkan. Akan tetapi jadilah seorang yang ketika menghadiri sebuah majelis ilmu itu bahagia, senang bawaannya. Wah, kenapa kita harus senang, masyaallah muslimin? Antum dengan perhatikan ketika seseorang berada di sebuah masjid misalkan, kemudian mendengarkan majelis ilmu atau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari kitab sunnah,
Kemudian perkataan para sahabat, apa kata Rasulullah? Nazalat alaihi sakinah. Orang tersebut akan mendapatkan sebuah ketenangan. Ya, kalau antum jiwanya gelisah, gak tenang, fadhal datang ke masjid, dengerin majelis ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Di dalamnya ada Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan tenang. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa idza bada laka khata'un min asy-syaikhi aw wahamun fala yuskithu dzalika min 'ainik. Ya, paragraf selanjutnya, jika engkau mengetahui kesalahan atau kekhilafan guru, jangan sampai hal itu menjatuhkan kedudukannya di matamu, karena sikap itu akan menyebabkanmu terhalang dari mendapatkan ilmunya. Siapakah orang bisa sama sekali bersih dari kesalahan? Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullah ta'ala. Di sini kita tahu, ma'asyiral muslimin, kita semua ini adalah manusia. Tidak luput dari sebuah kesalahan. Ya, siapapun pasti pernah salah. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Semuanya, ya, semuanya pasti pernah melakukan sebuah. Rasulullah pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, bagaimana ketika itu, ya, dalam kejadian Aisyah radhiyallahu anha dengan berbagai fitnah yang menimpa beliau. Ya Rasulullah bagaimana mengambil sikapnya sehingga turunlah wahyu yang menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak melakukan hal tersebut, kemudian Rasulullah memaafkannya. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi ma'asyiral muslimin, semua manusia itu pasti salah. Kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'in tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah mereka orang yang bertaubat. Ketika kita tahu kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan dosa, apa yang dilakukan? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap yang harus kita sampaikan. Oleh karena itu, ketika kita melihat seorang syekh, melihat seorang ustadz, melihat seorang guru melakukan sebuah kesalahan, janganlah engkau menjatuhkan guru tersebut di hadapan mata. Bisa jadi karena engkau melihat kesalahan, kemudian engkau merendahkan ustadz tersebut, ilmu yang engkau dapatkan bisa jadi tidak barokah. Ya, bisa jadi ilmu yang udah antum kaji berhari-hari, berbulan-bulan, bisa jadi nggak berkah, ilmunya sia-sia. Jangan sampai masyaallah. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan, lakin idza bada wahamun aw khata'un min asy-syekh, apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan dari seorang guru, fahal yaskutu at-talib aw yunabbihu fi makan ad-dars aw fi makan akhar. Apakah sikap seorang murid, apakah dia mendiamkan syekh tersebut, tidak dibenarkan, atau memperingatkan syekh tersebut langsung ketika pelajaran, atau memperingatkan syekh tersebut di tempat lain? Jawaban yang beliau sampaikan adalah hadza yajibul iltizamil adab fihi. Ya, seorang ketika ingin meringati atau memberikan pendapatnya atau mengingatkan seorang ustadznya, itu harus dengan sebuah adab yang benar. Ya, harus dengan adab. La yajuzu laka an taskut ala khata'. Enggak boleh kita ketika melihat sebuah kesalahan kita diam. Ya, ustadz bisa jadi salah. Ya, ketika ustadz salah, catatannya pendengar enggak boleh diam. Cuman dengan catatan harus beradab. Karena kalau kita misalkan seorang murid melihat guru kita melakukan sebuah kesalahan, nggak kita benarkan, misalkan nggak kita luruskan, ini akan berdampak buruk untuk murid tersebut.
untuk murid-murid yang lainnya juga, dan untuk syekh tersebut atau untuk ustadz tersebut. Tahtahu alal khata' wa antabah asal khata'. Nah, kalau kita misalkan kita tegur, Syekh, sepertinya tadi ayatnya mungkin ada yang salah, atau misalkan pembacaannya salah Syekh, atau suratnya bukan di surat ini tapi di surat ini ayatnya ayat nomor segini Syekh. Ya, kalau misalkan kita membenarkan kesalahan tersebut, kita kasih tahu kepada Syekh tersebut, kemudian Syekh tersebut langsung oh iya, langsung dibenarkan. Ya, langsung dibenarkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang ustadz ketika salah dan ditegur, oh bahwasanya dia salah, harusnya menerima. Ya, kalau misalkan nanti antum suatu saat menyampaikan ilmu ini, antum dikoreksi oleh murid antum, ini hal yang biasa. Ya, mungkin kita mengajar pelajaran, Ustaz, kayaknya bukan seperti ini Ustaz. Seperti ini bla 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 bla. Kalau memang antum salah, terima. Ya, itulah bagaimana seorang penuntut ilmu menjelaskan kepada gurunya. Kemudian permasalahannya nggak sampai di situ. Apakah kita menegur ustadz tersebut ketika pelajaran berlangsung atau ketika misalkan ustadz ini berjalan udah ke arah mobilnya atau ke arah kendaraannya kita samperin 4 mata misalnya. Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yanzuru ilal qara'. Kita melihat sikon, ya, situasi dan kondisi yang ada. Bisa jadi ada sebuah keadaan yang memang kita harus menjelaskan atau membenarkan kesalahan ustadz tersebut langsung. Detik itu juga. Pada waktu itu juga. Contohnya ketika kapan? Ketika misalkan seorang ustadz menyampaikan kajian secara live misalkan. Ya, sekarang kita sering lihat asatidzah menyampaikan kajian live di YouTube ya, dengan pendengar-pendengar yang ada. Ketika ustadz tersebut menyampaikan kajian di YouTube, otomatis yang mendengarkan bukan hanya orang-orang yang di majelis itu aja, tapi orang-orang lain yang di luar sana yang jauh mendengarkan kajian ustadz tersebut. Kalau ustadz tersebut tidak dibenarkan, kesalahan tersebut akan berdampak sangat luas. Ya, jadi ketika live misalnya ditanbih, Ustadz, afwan Ustadz, tapi dengan adab catatan, afwan Ustadz, tadi sepertinya salah seperti bla bla bla. Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau misalkan masalahnya ini didengarkan hanya untuk kalangan para penuntut ilmu, nggak ada live-nya, nggak ada benar-benar sebuah majelis membahas sebuah kitab, yang mana liqa ini akan berlanjut misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, yang memang rutinitas untuk para penuntut ilmu. Selayaknya disampaikan ketika syekh tersebut sampaikan Pak Ustaz, seperti tadi ada yang salah Ustaz, begini Ustaz. Ya, nanti ketika kajian selanjutnya Ustaz tersebut akan menyampaikan, oh afwan, pada minggu lalu anak keliru misalnya, permasalahan ini yang benar seperti ini. Itu dalam keadaan yang memang tidak darurat, ya, misalkan memang kajian yang rutin disampaikan hanya untuk para penuntut ilmu dan tidak secara live. Baik. Nah, di sini Syekh selanjutnya, hindari melakukan hal-hal yang mengesalkan guru dan apa yang disebut oleh orang-orang Arab keturunan sebagai perang urat saraf, yaitu menguji kemampuan ilmiah dan kesabaran guru. Ya, jadi kita ini hati-hati. Seakan-akan ketika kita menghadiri sebuah kajian, niatnya udah salah. Niatnya memang mau menguji syekh tersebut, ingin mau coba kita tes ustadz ini sampai mana keilmuannya,
hafalannya ini sampai mana. Ya, kata Syekh, ihdar, ya, hati-hati, jauhilah seorang yang seperti ini, hanya pengen menguji-uji seorang guru. Dan orang tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walau ghadiba Syekh fi hadhihi al-hal fa innahu yahiqqu lahu dzalik. Kalau misalkan Syekh tersebut marah, kesal sama orang ini, Syekh tersebut berhak dan gak masalah seperti orang-orang seperti ini. Karena ada memang yang sengaja memberi ujian, ya, pengen ngetes gurunya, begitu. Baik. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, wa idza badalaka al-intiqal ila syaikhin akhar fasta'dhinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amlaq li qalbihi fi mahabbatika wal udfi alaik. Termasuk adab juga seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yaitu jika engkau memandang perlu pindah kepada guru lain, maka mintalah izin kepadanya. Itu lebih memelihara sikap hormatmu kepadanya dan lebih menjaga hatinya agar tetap mencintai dan menyayangi. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalau misalkan kita ingin pelajari ilmu lain, kita pindah dari Syekh Fulan ke Syekh Fulan, dari Ustadz Fulan ke Ustadz Fulan, dengan cara atau bagaimana agar kita menghormati guru kita, yaitu kita minta izin. Ya, kita mau pindah nih ke Ustadz Fulan, Ustadz, anak mau pindah kajian ke Ustadz Fulan. Ya. Kenapa? Tujuannya apa? Faedahnya adalah fa'innahu ad'a li hurmatihi wa amlaku li qalbihi fi mahabbatika wa udfi 'alaik. Jadi di sini ketika kita ingin menyampaikan sebuah ilmu atau ketika kita minta izin kepada syekh, kepada ustadz kita untuk pindah belajar kepada syekh yang lain, tujuannya adalah ketika kita menyebutkan seorang guru di hadap syekh kita mungkin lebih tahu bagaimana Ustadz Fulan. Ustadz, anak mau pindah, Ustadz, anak nggak bisa ngaji di antum lagi, misalkan dinas anak udah pindah ke daerah Semarang, Ustadz, udah nggak di Jakarta lagi, anak harus ngaji di Semarang, anak mau ngaji sama Ustadz Fulan, bagaimana menurut antum, Ustadz? Itu boleh dan itu sangat beradab. Ya, bisa jadi Ustadz tersebut lebih paham tentang Ustadz Fulan. Oh, silahkan untuk belajar sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan, Masya Allah, hafalan hadisnya sangat mungkin, hafalan Qurannya sangat mungkin, hafalan riwayat, pokoknya semua hadis sahihnya banyak sekali. Inilah contoh-contoh bagaimana ketika seorang ingin belajar tempat lain, minta izin, agar tujuannya apa? Minta bahasanya rekomendasi. Oh, misalkan jangan belajar dari Ustadz Fulan agak kurang gini bla 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 bla. Silakan antum belajar dengan Ustadz Fulan di daerah tersebut. Ya, seperti itulah yang dimaksud dengan perkataan Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu taala wallahu a'lam. Kemudian poin selanjutnya. Oke, halaman 41 diperhatikan. Peringatan penting. Aku memohon agar Allah melindungimu dari perilaku orang-orang ajam, para pengikut tarekat dan ahli bid'ah di kalangan khalaf, yaitu sikap hormat yang menyimpang dari adab-adab syar'i seperti menjilat tangan, mencium pundak, memegangi tangan kanan guru dengan kedua tangan ketika bersalaman seperti keadaan orang-orang dewasa ketika menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, membungkukkan ketika mengucapkan salam, menggunakan istilah-istilah yang merendahkan seperti Tuhan, Sayyidi, Maulaya, dan sebagainya yang biasa digunakan oleh para pembantu dan budak. Ya, di sini kita ketika kepada guru kita intinya adalah semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang ajam dan berlindung kepada Allah agar dijauhkan perbuatan-perbuatan orang-orang ajam yang mana sebagai tarekat, perbuatan-perbuatan yang bid'ah
perbuatan-perbuatan yang berlebihan. Sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bagaimana ketika seorang dari pintu masuk masjid, misalkan satu masjid, kalau mau masuk harus jalannya merangkak, misalkan gurunya, atau ketika gurunya minum air putih, ketika air putihnya itu direbutkan, ya semuanya rebutan pengen minum air putih tersebut. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka ini terlalu berlebihan. Ya, memanggil dengan merendahkan diri. Ya, Sayyidi, misalkan, tuanku, misalkan, ya, Habibi, misalkan, kasih. Gimana panggilan-panggilan yang merendahkan seorang murid tersebut. Adapun misalkan ketika seorang guru mencium tangan, ya, perbuatan urf, ya, mencium tangan dengan syarat jangan sampai kita menundukkan badan menyerupai ruku atau sujud. Selama itu kita cium tangan tidak masalah. Sama terbiasa dalam adat orang-orang Timur Tengah, itu ketika kita mendapatkan guru kita, mendapatkan syekh kita, mendapatkan ustaz kita, itu sering kita mencium kepala. Iya. Jadi ketika kita selesai mendengarkan kajian, kita maju ke depan, kita cium kepala. Itu dengan tujuan apa? Kita menghormati guru kita. Baik. Kemudian waktu kita tinggal 7 menit. Mungkin satu Zoom aja Ustaz, cukup insya Allah, setengah jam lebih dikit insya Allah. Nggak masalah. Takutnya untuk Zoom kedua nggak ada waktu sebentar aja. Dan pertanyaan bisa melalui pesan WhatsApp insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu jangan berlebihan. Cium tangan nggak masalah, selama itu tidak menjadi sebuah perbuatan yang sampai kita ruku-ruku, sampai di tangannya bolak-balik, cium-cium kakinya, sujud. Ini nggak boleh. Ya, merendahkan diri. Kita menghormati dengan cara yang benar. Ya, kalau di Arab Saudi itu dicium kepala. Seperti itu. Itulah urf yang tidak menyelisih adat. Wallahu ta'ala. Kalau misalnya ada sebuah kesalahan bisa disampaikan kepada. Baik. Kemudian poin ke-19, ya, halaman 42, antum perhatikan. Wahai penuntut ilmu, modalmu dari gurumu. Modalmu dari gurumu adalah meneladani akhlak baik dan sifat mulianya. Adapun kegiatan belajar dan mengajar adalah keuntungan tambahan, tapi janganlah kecintaanmu kepada guru itu menjerumuskanmu dalam keburukan, sedangkan engkau merasa padahal semua orang melihat, mengetahui. Jangan meniru suara, nada bicara, cara berjalan, gerakan, dan penampilan guru, tapi jangan merendahkan dirimu dengan meniru dalam hal-hal seperti itu. Nah, di sini kita itu ilmu modalmu dari guru. Ya. Tujuan dari perkataan tersebut adalah ketika kita menghormati guru, meneladani bagaimana akhlak-akhlak baiknya. Kita melihat guru kita sering memberi, ya, sering bersedekah, kita, wah masya Allah, sering senyum, ya, minimalnya kalau nggak punya duit senyum aja, senyum, ya, ini sedekah. Kemudian ketika melewati seorang, mereka salam dan seterusnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat mulia. Akan tetapi janganlah kita merendahkan diri dengan cara kita mengikuti cara jalannya. Wah Ustaz, fulan kalau jalan nih badannya tegak, tangannya di belakang, harus plak-plakan. Jangan sampai kita merendahkan diri. Kita tetaplah jadi diri sendiri. Akan tetapi ikutilah seorang ustadz dengan akhlaknya, perbuatan-perbuatan baiknya, dan seterusnya. Kemudian
Poin 20, semangat mengajar guru. Ya, Ana mau ngebahas cuman karena kita pembahasan malam hari ini kita menggunakan Zoom dan waktunya terbatas dan hanya mungkin bisa setengah jam ini saja. Ingin dilanjutkan, tapi mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui pesan WhatsApp. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.